Bapak kurang puas Ahok di penjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya? Dana hampir 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di framing terus mau diangkat menjadi presiden, nauzubillah min dzalik, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi, karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak, jadi ini harus dijaga. Kapan ada lagi? Bapak punya statement tanggal 18, ini 19. Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan bahwa pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi loh, Nis. Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Anies Baswedan menjawab kritik mengenai pembiayaan bambu getah-getih yang berada di dekat Bundaran HI Jakarta Pusat. Menurut Anies, instalasi seni yang pada Rabu malam telah dibongkar tersebut dibangun dengan material bambu karena dinilai dapat membantu petani dan perajin bambu. Instalasi anyaman bambu yang dipasang di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Agustus 2018. Sengaja dibuat dalam rangka menyambut Asian Games 2018 dengan menghabiskan anggaran 550 juta rupiah. Setelah berdiri hampir 11 bulan lamanya, akhirnya dibongkar. Masyarakat menilai anggaran pembangunan yang mencapai 0,5 miliar lebih terbuang sia-sia. Menanggapi kritikan tersebut, Anies pun membantah. Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil. Anies juga menjelaskan sudah memprediksi umur instalasi bambu tak bertahan lama, yakni karya seni itu hanya bertahan setidaknya selama 6 bulan. Lur, masih ingat patung bambu karya Anies Baswedan yang satu ini, Lur? Baru-baru ini terungkap fakta yang sangat mengejutkan, Lur. Ternyata, Lur, petani bambu yang dipesan oleh Anies Baswedan, Lur, katanya belum dibayar lunas, Lur, sebesar 14 juta rupiah, Lur. Dan juga, Lur, ada pengakuan dari kontraktor yang mengerjakannya, Lur, yang seharusnya dibayarkan 60 juta, Lur. Namun, Lur, cuma 25 juta saja, Lur. Wow, Lur, ini fakta yang konyol, Lur. Tahu kenapa enggak, Lur? Anggaran untuk pembuatan patung bambu itu, Lur, senilai 550 juta, Lur. Gimana, Lur? Menurut pendapat sampean, Lur? Ketik, Lur, di kolom komentar. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini? Mas Anies.
Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul, sama kita Pak. Anies, saya bela ini Pak, stop ngatain Pak Anies, karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah, waktu jadi gubernur Jakarta tingkat kemacetan turun, tapi bukan karena Bapak, karena COVID Pak, karena COVID. Diganti abang-abang kucel ini tetap nggak macet Pak, bener, diganti lontong juga nggak macet itu Pak. COVID gimana? Prestasinya dibantu virus. Hai guys, mana nih orang-orang yang suka nyinyirin abah gue? Gue kasih tahu, abah gue sedang ada di mana. Sini. Pak Anies sekarang berarti kesibukan apa nih Pak? Itu dia. Saya kan merasa nganggur ya. Ternyata nganggur itu enggak juga gitu. Betul. Bisa sih Bah, dulu kita kalah. Abah kurang apa sih? Kurang budget, kurang buzzer, sama kurang nangis di TikTok. Jarang-jarang bintang tamu kita pengangguran, Bang. Yang satu nganggur di Jakarta, yang satu nganggur di New York ya. Pilpres lewat, pilgub lewat. Jujur sebenarnya Bapak ngapain sih di sini? Overthinking loh saya. Karena nggak mungkin pengangguran keluar rumah kalau nggak ada agenda, nggak mungkin. Ku cari nih agenda politik apa yang paling deket ya tahun ini. Oh, tapi kenapa tadi pas di belakang Bapak rame banget kayak dikawal? Sejak kapan pengangguran dikawal? Siapa yang mau jahatin? Rata-rata pengangguran di Indonesia ada 7 juta. Saya yakin yang nyoblos Bapak cuma 5 juta. 2 jutanya ngapain? Kesiangan. Mau jalan nyebat dulu. Nyampe TPS gak nyoblos tapi minta kopi. Ya saya tahu niat Pak Anies baik, pengen menekan angka jumlah pengangguran, ya tapi menang dulu. Kalah gini kan jadi nambah 1. Kuras duit rakyat sampai 400 M, sumur resapan warisan Anies Baswedan kembali minta tumbal. Duh, horor betul. Siapapun capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Dan ini adalah strategi komunikasi politik yang paling buruk sepanjang sejarah dan nggak boleh kita maklumi. Anies memang kontroversial. Ambisinya untuk mendapatkan jabatan itu tidak selaras dengan kemampuan dia di dalam mengelola daerah. Dan pola yang sama yang dilakukan oleh para kepala daerah yang tidak bisa kerja adalah mereka selalu mengandalkan pencitraan untuk menjaga nama. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pilkada DKI memang meninggalkan luka dan polarisasi. Tapi dalam negara hukum, tuduhan harus dibuktikan, bukan sekedar digaungkan. Publik pun berhak kritis, namun kebenaran tetap harus berdiri di atas fakta, bukan prasangka. Terima kasih.